Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bening. Hari ini aku akan mereview sebuah buku. Judulnya Awal Yang Baru. Buku ini merupakan karya dari Teh Khairunisa Syaladin. Buku ini sedikit banyak bercerita mengenai perjalanan menuju gerbang kehidupan baru, yakni pernikahan, yang mana ini merupakan tugas perkembangan kita sebagai manusia, salah satu milestone yang perlu dicapai, yang tentunya juga memerlukan berbagai kesiapan, baik mental, fisik, spiritual, dan lain sebagainya. Buku ini merupakan paket lengkap untuk teman-teman yang sedang dalam tahapan mempersiapkan diri ke jenjang kehidupan selanjutnya, juga teman-teman yang mungkin telah memasuki jenjang ini dan ingin mengambil hikmah-hikmah dan pelajaran yang sama-sama bisa diterapkan dalam kehidupan pernikahan teman-teman. Di bab 1 mengenai masa penantian, ini cukup banyak bicara tentang menemukan potensi diri. Bagaimana sih cara untuk menjadi produktif di masa single? Apa yang dimaksud dengan bakat, minat, dan kenapa sih kita penting memiliki lingkungan yang strategis? Nah, di part ini Teh Nisa sama-sama mengajak para pembaca untuk menggunakan masa penantiannya dalam hal yang tidak sia-sia, yakni mengisi waktu tersebut untuk bisa produktif, menghasilkan sesuatu, dan akhirnya masa mudanya tidak terbengkalai. Ternyata penting untuk sesekali kita berhenti terus-menerus melihat ke orang lain. Jika kita terus melihat ke kanan kiri ke orang lain, maka kita tidak punya cukup waktu untuk mengenal diri kita sendiri. Nah, akhirnya beliau sadar bahwa kita perlu untuk membangun diri, bukan hanya sibuk mencari jati diri. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam ajaran Islam sendiri pun kita diminta untuk sangat-sangat memanfaatkan waktu yang kita miliki, karena semua akan diperhitungkan. Dan terdapat kutipan dari Ali bin Abi Thalib bahwa waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia akan menebasmu. Dan jika dirimu tidak disibukkan dalam kebaikan, pasti akan disibukkan dengan hal yang sia-sia. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kita tidak terjebak dalam kesibukan yang tidak memiliki arti. Nah, pertama, kita perlu untuk memiliki misi hidup. Yang ini akan menjadi pengendali nahkoda kita dalam mengarungi luasnya samudra kehidupan. Kita nggak akan tersesat karena kita sudah punya petunjuk arah. Yang mana misi hidup ini perlu kita sandarkan berdasarkan pedoman yang tepat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita perlu memiliki prioritas. Yang prioritas ini kita bedakan antara penting dan genting. Kemudian kita juga perlu memiliki fokus, juga jangan takut untuk mengatakan ya pada berbagai kesempatan. Kemudian melakukan tindakan yang jelas, terukur dan terarah, berusaha melakukan segala sesuatu secara efektif, juga sedikit bicara, perbanyak aksi nyata, dan buat perubahan. Selanjutnya kita juga diminta untuk memaksimalkan potensi diri kita dengan mengenali diri dan apa sih keunggulan yang kita miliki, karena memang tidak ada manusia di dunia ini yang diciptakan tanpa kelebihan sedikit pun, karena itu adalah bentuk maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas kita adalah bereksplorasi menemukannya dan mengoptimalkannya agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, yang bisa menjalankan fungsi kita sebagai hamba dalam beribadah kepada Allah, juga sebagai manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan sekitarnya. Ketika bertumbuh, tidak masalah jika dimulai dari langkah-langkah kecil. Kita bisa bertumbuh 1% setiap harinya, yang nantinya akan terakumulasi menjadi perubahan besar dalam diri kita.
Kemudian di bagian kedua mengenai mempersiapkan pertemuan, di sini sedikit banyak bercerita mengenai pengalaman Teh Nisa dalam mempersiapkan pertemuannya dengan pasangan hidupnya, yang ceritanya ini sangat-sangat menarik dan memberikan hikmah untuk kita semua. Dan di sini kembali mengingatkan bahwa setiap pertemuan di dunia ini pastinya telah Allah gariskan cerita dan skenarionya, sehingga kita tidak perlu khawatir, pasti ada rencana terbaik di waktu terbaik kita yang telah Allah siapkan. Dan kembali juga di reminder bahwa perempuan baik adalah memang untuk laki-laki yang baik, begitupun sebaliknya. Sehingga jika kita ingin memiliki pasangan yang baik, bisa dimulai dari diri kita, berusaha mengoptimalkan diri menjadi versi terbaik kita. Dan ini sangat menarik. Teh Nisa kembali mengingatkan pada kita bahwa kita perlu memanfaatkan masa tunggu yang kita miliki dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat dan menghasilkan karya. Nah, selanjutnya adalah memasuki fase persiapan pernikahan. Di sini Teh Nisa banyak bercerita tentang betapa pentingnya kita memiliki kemantapan hati ketika kita telah memutuskan. Nah, selanjutnya adalah bagian perjalanan. Nah, salah satu poin penting juga yang perlu dimiliki adalah membangun visi dan misi keluarga muslim, agar perjalanan tak hanya sukses di dunia, tapi juga sampai di akhirat. Ya, sangat menarik buku ini, menjadi asupan yang sangat positif dan dibutuhkan bagi kita yang sedang berada dalam fase penantian, pertemuan, persiapan, maupun yang telah memasuki perjalanan pernikahan. Sekian review buku kali ini, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.